Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita punya bahasan menarik lagi nih dari Robert Greene. Iya, dari The 33 Strategies of War ya. Betul, strategi nomor 26, strategi kekosongan. Wah, namanya aja udah bikin penasaran. Iya, iya. Intinya tuh gimana caranya kita, menyangkal target buat musuh. Bikin mereka bingung mau nyerang apa. Jadi idenya itu jangan kasih mereka sasaran empuk gitu ya, biar frustrasi sendiri. Persis. Kayak mukul angin kosong aja mereka jadinya. Kelihatannya pasif, tapi ini nyerang psikologis lawan banget. Oke, jadi bukan adu kuat fisik langsung ya? Bukan itu intinya. Lebih ke bikin ragu, bikin bingung, nanti lawannya reaksi berlebihan, habis energi sendiri ngejar yang nggak ada. Menarik. Jadi mereka kalah karena yaitu frustrasi internal, bukan karena kita serang langsung. Nah, itu dia. Jadi dasarnya jangan kasih target yang jelas dan gampang ditebak, biar mereka nebak-nebak terus, ngejar bayangan. Contohnya ada kan ya, kayak Raja Louis XI dari Prancis itu. Betul, si Raja Laba-Laba julukannya. Iya, karena jaring intriknya itu kan. Nah, gimana dia pakai strategi ini lawan Charles si pemberani dari Burgundy? Sumber Anda nyebutin itu. Oke, jadi gini, Louis XI ini lihat Charles sebagai, ya, ancaman paling gede lah. Tapi pasukan Prancis waktu itu mungkin belum sekuat Burgundy buat perang terbuka. Jadi risikonya terlalu besar ya, kalau perang langsung. Iya, gede banget risikonya. Jadi Louis nggak nyerang Charles langsung. Dia malah secara halus gitu manas-manasin, ngedorong Charles buat nyerang Swiss. Oh, dialihkan gitu ya. Kenapa Swiss? Nah, Louis tahu banget medan pegunungan Swiss itu susah. Terus tentara Swiss itu terkenal, tangguh banget di kandang sendiri. Buat pasukan kavaleri Burgundy yang lebih biasa perang di daratan datar, itu bakal jadi mimpi buruk. Jadi dia manfaatin kondisi geografis dan reputasi tentara Swiss. Cerdik juga. Terus hasilnya gimana? Ya, persis kayak yang Louis harapkan. Pasukan Burgundy itu hancur lebur dihajar Swiss, bukan sama Prancis. Wah, jadi Louis berhasil nyingkirin musuh utamanya tanpa harus ngorbanin pasukannya sendiri secara besar-besaran? Betul, dia bikin dirinya kosong. Nggak jadi target langsung buat Charles. Serangannya dialihin ke Swiss, malah Swiss yang ngancurin. Benar-benar main di pikiran ini. Ini mirip taktik gerilya nggak sih jadinya? Mirip banget. Prinsip kekosongan ini sering muncul di taktik gerilya. Contoh lainnya, pasukan kesak Rusia waktu Napoleon mundur dari Moskow. Oh iya, itu terkenal juga. Gimana mereka? Mereka kan nggak pernah mau ngeladenin perang besar yang Napoleon pengen, jadi cuma serangan-serangan kecil, tiba-tiba terus ngilang lagi di wilayah Rusia yang luas itu. Hantam lari gitu. Jadi Napoleon nggak punya target yang jelas buat dihancurkannya. Pasukannya besar tapi nggak bisa dipakai efektif. Nah, itu dia. Bingung dia. Sama kayak pasukan Skotlandia lawan Inggris di zaman Edward kedua. Robert the Bruce itu ya? Yang jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Iya. Perang terbuka jelas bunuh diri buat mereka. Jadi mereka pakai taktik bumi hangus. Bumi hangus? Maksudnya? Semua sumber daya di jalur yang bakal dilewatin pasukan Inggris itu dihancurin. Ladang dibakar, sumur diracun, makanan dihilangkan. Olah, jadi pasukan Inggris masuk tapi nggak nemu apa-apa buat makan, buat logistik. Betul. Nggak ada makanan, nggak ada suplai. Mereka nggak kalah di pertempuran besar, tapi kalah sama kekosongan itu. Sama kelaparan, kelelahan, terpaksa mundur deh mereka. Kondisinya udah lemah, moral anjlok. Pantesan strategi ini dibilang efektif banget ya, terutama buat lawan musuh yang, katakanlah, lebih besar, lebih kuat di atas kertas, tapi kaku cara berpikirnya. Kayak birokrasi atau militer konvensional gitu. Iya, karena tipe musuh kayak gitu biasanya butuh struktur, butuh rencana jelas, targetnya harus jelas. Kalau lawannya cair, nggak berbentuk, susah ditebak, mereka bingung. Nggak bisa diukur progresnya gitu ya? Nggak ada yang bisa ditaklukkan secara nyata? Persis. Akhirnya sumber daya mereka habis percuma, keputusan jadi lambat, malah bisa panik pimpinannya. Rasanya kayak perang lawan hantu aja. Oke, jadi intinya jadi kayak kabut gitu ya? Susah dipegang, susah diserang, biarin aja serangan lawan itu lewat nguap gitu aja nggak kena sasaran. Betul. Biarkan agresi mereka jadi sia-sia. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua nih yang dengerin, gimana cara menerapkan ini di medan perang kita sehari-hari? Di kerjaan mungkin, atau pas negosiasi, atau bahkan di lingkungan sosial. Itu dia pertanyaan bagusnya. Gimana prinsip kekosongan ini bisa kita pakai? Nggak harus selalu kan kita hadapi semua serangan atau kritik itu langsung.
Bisa jadi menyangkal target itu berarti misalnya pas negosiasi, kita nggak kepancing sama argumen emosional lawan yang di luar topik utama, kita biarin aja lewat. Bisa jadi. Atau mungkin nggak ikut-ikutan drama kantor yang nggak penting dan nggak produktif. Nggak ngasih bahan buat digosipin atau diserang. Iya juga ya, fokus ke tujuan kita aja, tapi caranya mungkin nggak langsung kelihatan sama lawan. Nah, itu dia. Kapan kita perlu menghindar dari konfrontasi yang sia-sia, kapan kita biarkan serangan itu meleset, nggak kena kita, tapi tujuan kita tetap tercapai lewat jalan lain yang nggak mereka duga. Menarik banget buat direnungkan. Gimana kita bisa jadi kosong di saat yang tepat. Sebuah pemikiran buat Anda bawa dan eksplorasi lebih lanjut ya di kontes Anda masing-masing.